Desa Japan merupakan sebuah desa yang terletak di sekitar Gunung Muria, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus. Marilah kita mulai dengan mengenal identitas unik dari Desa Japan. Formula Desa Japan yaitu desa yang artinya Japa itu doa. Doa itu doa yang pertama atau mungkin di Japani lah, istilah di Japani. Akhirnya orang terkenalnya namanya Desa Japan. Asal mula seperti itu bukan kok artinya karena ada hubungannya dengan pada saat penjajahan Jepang, bukan, tapi memang sejak dulu zaman Sunan Muria ini asal mulanya adalah memang dari kata Japa Mantra, karena di sini itu dulu itu termasuk wilayahnya orangnya Bangbangan, dan artinya Bangbangan itu macam-macam. Kebetulan di daerah Japan ini termasuk komoditas utama kan di alamnya nih, di perkebunannya dulu memang sejak dulu dari zaman Syekh Sayili. Syekh Sayili ini dulunya adalah orang dari Timur Tengah yang mensyariatkan agama Islam di daerah Jawa, termasuk di daerah Muria ini. Beliau membawa buah kopi, di sebelah barat itu Colo, sebelah utara itu Gunung Muria atau Jindangan atau yang itu bagian perhutani atau hutan. Sebelah timur kita berbatasan dengan Pati, kemudian yang di sebelah selatan ada Desa Dukuhwaringin. Kita dari kota Kudus, dari pusat kota sekitar 20 km, ada 4 dukuhan. Dukuh Jeglik, Dukuh Japan Lor, Dukuh Japan Wetan, dan Dukuh Bengkal. Dari 4 dukuhan ini kita ada 5 RW. Ya, dari 5 RW itu masing-masing di RW 1 ada 6 RT, di RW 2 itu ada 12 RT, di RW 3 kita ada 7 RT, kemudian di RW 4 itu ada 3 RT, dan di RW 5 itu ada 4 RT, seluruhnya 32 RT dari 5 RW tersebut. Di perjalanan virtual kita melalui keindahan Desa Japan, sebuah permata tersembunyi di Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus. Yang pertama, desa ini merupakan salah satu desa wisata yang menawarkan keindahan alam yang hijau berupa pegunungan, lembah, dan air terjun. Salah satunya air terjun Montel yang bersumber dari mata air Tiga Rasa di daerah Rejenu. Bagi para pencari kesegaran, wisata air Tiga Rasa Rejenu merupakan tempat yang tepat. Selain airnya yang jernih, pemandangan alamnya menciptakan momen yang tak terlupakan. Yang kedua, Desa Japan juga merupakan salah satu tempat destinasi religi, yaitu makam Syekh Hasan Sadzali yang merupakan salah satu tokoh penyebar Islam di daerah Muria. Di sini juga terdapat makam Mbah Surogonjo sebagai seorang tokoh kunci dalam sejarah Desa Japan. Makam ini adalah tempat suci yang masih dikunjungi untuk memberikan penghormatan dan doa. Yang ketiga, di desa ini kita juga dapat menemukan warisan berharga berupa biola bambu yang dibuat oleh Mbah Min. Kreativitasnya mempertahankan seni tradisional ini menjadikannya simbol penting dari Desa Japan.
Perkenalkan, nama saya Bapak Bahmin, biasa dipanggil Bahmin kalau di desa saya. Tepatnya yaitu di Desa Japan, RT 4 RW 3, Kecamatan Dawi, Kabupaten Kudus. Nah, di Kudus sendiri memang saya sudah lama dikenal sebagai, tepatnya itu seorang luthier, pembuat biola. Berawal dari dulu sering membuat biola dari kayu, kemudian saya berinovasi membuat sesuatu yang bukan lazim menjadi lazim, dan yang tadinya nggak masuk akal menjadi masuk akal. Dulu saya memang sering membuat biola berbahan baku dari kayu, mau dari kayu mahoni, mau dari kayu jati Belanda atau yang lain lah, itu kan sudah biasa. Nah, tantangan saya kenapa kok saya berinovasi ingin menciptakan sesuatu yang tadi saya bilang, yaitu sesuatu yang tadinya nggak lazim menjadi lazim, yaitu biola berbahan baku dari bambu. Nah, kenapa kok memilih bambu? Nah, soalnya gini, setelah saya kaji atau saya rumuskan, ini kan berkaitan dengan alat musik, misalnya membuat nada suara, resonansi suara. Alat musik yang notabene terbuat dari bambu, kayak seperti suling, angklung, kendongan, itu kan bisa dibilang alat musik tradisional dan berbahan baku. Jadi saya bilang berawal dari membuat biola dari kayu, kemudian saya membuat sesuatu yang unik, yaitu biola dari bambu. Alhamdulillah ini dengan adanya medsos, itu memang saya gencarkan di medsos. Sekarang kan ada TikTok, ada IG, Facebook, pokoknya media sosial yang memang sering saya pakai untuk promosi, untuk katakanlah ya, untuk jualan di medsos itu. Selain saya bikin biola, saya juga membuat miniatur kayak tadi Mas lihat, yaitu menara. Karena apa? Di Kudus sendiri kan ada ikon. Orang kalau berziarah ke makam para wali, pasti kadang terlintas di benaknya apa? Kepingin membawa sesuatu, katakanlah untuk kenang-kenangan. Kayak di Kudus sendiri itu kan ada menara Kudus masih. Nah, kemudian saya manfaatkan kayu-kayu limbah yang ada di tetangga kami, saya beli murah-murah, kemudian saya bikin miniatur, dan jadilah miniatur seperti saya bikin kayak ini. Itu pun ya sering dipesan sama orang. Yang keempat, bagi yang suka berpetualang, goyangan camp dapat dijadikan sebagai tempat berkemah di tengah keindahan alam Japan. Yang kelima, terdapat kopi yang menjadi ciri khas desa Japan. Dalam pengolahan kopi sendiri melalui beberapa tahap, mulai dari pengeringan hingga roasting. Dalam proses roasting ada dua metode, yaitu modern dan tradisional. Pada proses tradisional ini, kopi disangrai manual di wajan tanah liat. Dan pada proses modern dengan memakai mesin. Sedangkan pengeringan sendiri itu ada 4 metode, namun di Jepang sendiri hanya menerapkan 2 metode, yaitu giling basah dan proses natural. Untuk pengeringan sendiri terdapat 4 metode, namun di Jepang hanya menerapkan 2 metode, yaitu giling basah dan proses natural. Terima kasih telah bergabung dalam perjalanan virtual ini. Dengan ini, kita telah memahami dan mengapresiasi pesona luar biasa dari Desa Japan. Sampai jumpa!